Renungkan firman Tuhan.
masuk SD tahun depan. Sekolah TK-nya aja masih online. Nggak pernah ketemu guru. Apalagi nanti kalau anak saya dikasih soal membaca, berhitung. Manalah dia mampu. Nah, tujuan sekolah itu bukan sekedar calistung, tetapi tujuannya untuk mendidik dan memaksimalkan potensi anak. Di sekolah, anak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk eksplorasi aktivitas yang beragam, seperti seni, olahraga, musik, dan tidak terpaku hanya pada pemberian stimulasi aktivitas akademik. Anak juga mulai memahami hubungan pertemanan dengan teman yang berbeda karakter, latar belakang budaya, hingga kondisi sosial ekonomi. Sehingga anak belajar untuk solidaritas maupun kompetisi dengan anak-anak lain yang seusianya. Ini adalah bagian yang penting dalam pembangunan karakter anak ke depannya. Umat Tuhan yang terkasih, mohon perhatian untuk beberapa warta berikut ini. Pertama, kami informasikan bahwa sesaat sebelum ibadah ini dimulai, seluruh pelayan ibadah dan kru YKB telah menjalani swab antigen dan dinyatakan negatif. Kedua, link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 5, dan pukul 7 WIB. Dengan demikian, meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung, karena kita beribadah pada jam yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Seluruh dunia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi dan mengasihi Allah, pada hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi. Secara sederhana, transfigurasi berarti perubahan bentuk atau perubahan rupa. Perubahan inilah yang dialami oleh Yesus ketika ia dimuliakan di atas gunung. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kemuliaan yang diterimanya merupakan sebuah kekuatan untuk menjalani jalan salib. Demikian juga dalam kehidupan kita saat ini. Kemuliaan dan kasih Allah dinyatakan kepada kita supaya kita dimampukan untuk mengalami dan melewati jalan salib. Menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah teladan Kristus menjadi pandu dalam menghadapi salib? Di dalam ketidaksempurnaan, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita dalam doa pribadi. Iya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bahkan sebelum kami berbicara, Engkau tahu isi hati kami. Di dalam tindak dan tanduk kami, Engkau mengamati kami dengan seksama. Ampunilah kami ketika di dalam rangkaian kata yang dilontarkan lidah kami masih nampak sungguh dan celah. Ampunilah kami ketika di dalam tindak tanduk kami masih terlihat noda-noda dosa. Ampunilah kami ketika tindak tanduk kami melukai hati sesama dan melukai Engkau, ya Allah. Ampunilah kami ketika kami gagal untuk melawan cobaan dan godaan si jahat. Kami mohon, bersihkanlah kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
berdiri, mari kita sambutlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Silakan duduk. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum sabda Tuhan dibacakan dan kita akan mendengarkannya, mari berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Pujian dan syukur serta kemuliaan bagi-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu bagi dunia dan bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Dan terlebih-lebih atas perkenanan-Mu menganugerahi kami makanan rohani, firman-Mu itu saat ini. Anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, kiranya umat-Mu digerakkan untuk mewujudkan kehadiran pengampunan-Mu di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Ajarilah kami semua memahami kehendak-Mu dalam sabda-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bacaan pertama menurut Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan.
Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua menurut 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Kabar Baik pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Beginilah sabda Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku.
sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara dan saudari yang dikasihi Kristus, perkenalkan, saya Pendeta Nur Cahaya Gea dari sebuah gereja yang berkedudukan pusat di Nias, Sumatera Utara, bernama Angowuloa Masehi Indonesia Nias, dan biasa disingkat dengan istilah Gereja Amin. Dalam sukacita merayakan salah satu peristiwa Yesus pada hari ini, yakni peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, atau juga dikenal dengan istilah transfigurasi Kristus. Dengan sukacita saya menyapa saudara sekalian menggunakan salam Nias demikian. Yahowu, artinya diberkatilah. Sekali lagi saya menyapa saudara-saudara, Yahowu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, khotbah hari ini diberi tema Kemah Allah seluas dunia. Tema yang mengajak kita menyadari kawasan kehadiran Allah dalam memberikan kasih karunia-Nya kepada ciptaannya, yaitu dunia ini, dunia di mana kita ada dan hidup. Menurut saya tema ini cukup menantang iman percaya kita. Oleh karena sebuah realitas yang sedang dihadapi dunia saat ini, yaitu bahwa oleh karena virus COVID-19 yang telah menyebar di seluruh dunia, umat Kristiani secara khusus melaksanakan peribadahan di rumah atau bahkan mungkin di kamar tidurnya sendiri dan bukan di gedung gereja yang biasanya dianggap sebagai rumah Tuhan. Sudah sejak awal tahun 2020 kita terpaksa melakoni kebiasaan baru tersebut, dan saya melihat banyak umat yang melakukannya dalam kebimbangan antara sah atau tidak sah. Kiranya khotbah hari ini nanti dapat memberi seberkas pegangan untuk memahami kehadiran Allah dalam dunia kepunyaannya sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Kristus, saya mau mengingatkan pada awal ini kepada kita semua bahwa 3 hari lagi setelah hari ini kita akan memasuki masa Prapaskah
yang diawali dengan Rabu Abu. Masa-masa mengenang, merenungkan, dan menghayati makna penderitaan Yesus yang akan memuncak pada kematiannya di kayu salib, yaitu salib yang merupakan mezbah tempat persembahan kurban pengampunan dosa diletakkan. Dalam kerangka itu, saya melihat nas-nas Alkitab yang dibaca dan dikhotbahkan hari ini kepada kita semua cukup kuat menghantar kita memasuki perenungan akan keputusan dan tindakan Allah dalam Kristus untuk membebaskan dunia dari kuasa kekal maut melalui anugerah pengampunan dosa, pengampunan kesalahan dan pelanggaran kita di atas kayu salib. Tapi bagaimana hal itu dapat kita temukan, saudara-saudariku sekalian? Maka pertama-tama saya mengajak kita untuk perlu menyadari bahwa dalam teks yang barusan kita baca, kita perlu sadari bahwa sebelumnya kisah Yesus dimuliakan di atas gunung itu yang merupakan nas khotbah hari ini telah terlebih dahulu diberitahukan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan. Dia harus digantung di kayu salib oleh majelis pimpinan Yahudi atau pengawal hukum Taurat. Dan yang kedua, kita perlu disadari pula bahwa pemberitahuan tentang penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus, terlebih-lebih apabila kita membaca dalam Injil Matius pasal 16, kita menemukan pula keberatan atau penolakan yang sangat hebat dari Petrus, yang terlihat dari caranya memperlakukan Yesus dengan kasar, dengan berkata. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus melarang Yesus masuk ke dalam penderitaan. Sebab baginya Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi, dan oleh karenanya tidak layak menderita, apalagi menjalani kematian seperti seorang terkutuk, mati di tiang kayu. Dan yang ketiga, menanggapi keberatan itu, kisah Yesus segera disusul oleh pemuliaannya di atas gunung yang diperdengarkan kepada kita hari ini. Dengan demikian, kita akhirnya dapat menangkap makna daripada kisah Yesus dimuliakan di atas gunung itu adalah sebuah upaya untuk menghentikan penolakan terhadap penderitaan salib Yesus. Dengan demikian, pemuliaan Yesus seharusnya terkait erat dengan penderitaan yang dialaminya. Keduanya ibarat dua sisi mata uang logam yang hanya bernilai bila kedua sisi itu utuh, tidak cacat. Kemuliaan Yesus menjadi sungguh-sungguh nyata hanya dengan dia rela naik ke gunung Golgota, menempuh penderitaan di jalan salib. Saudara-saudara yang terkasih, untuk membantu kita menemukan keunikan kemuliaan Yesus, Alkitab mengajak kita memandang kepada para pendekar gunung lainnya dan tokoh-tokoh mezbah zaman Israel. Seperti yang kita baca juga dalam teks khotbah hari ini. Mereka adalah Musa, merupakan pendekar gunung Sinai, tokoh pembuat kemah Allah yang kemudian diisi dengan tabut atau mezbah perjanjian, dan di dalamnya diisi pula dengan hukum Allah atau Taurat. Dan Taurat itu tinggal tetap dalam kemah dan tabut untuk mengawal kehidupan umat Allah. Dan tokoh kedua adalah Elia, yang juga dapat dikatakan pendekar Gunung Karmel, tokoh pendiri mezbah unik, mezbah kurban bakaran yang apinya tidak dari Elia,
tetapi berasal dari Allah sendiri. Bisa dibaca pada 1 Raja-Raja pasal 18. Oleh karena ketangguhan keyakinannya kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan nabi-nabi Israel. Kekukuhan Elia tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Memberi dia kesempatan untuk menyaksikan mezbah kurban itu menjadi tempat Allah menyatakan kuasanya yang ajaib. Menyatakan kebenaran sejati bahwa dia dan hanya dia yang patut disembah dan bukan Baal-Baal yang lainnya. Kedua tokoh ini, baik Musa maupun Elia, menunjukkan kemuliaan Allah melalui ketangguhan mereka mengawal mandat Tuhan kepada mereka. Kepada Musa adalah mengawal Taurat dalam kemah dan mezbah ataupun tabut. Dan kepada Elia adalah mandat mempersiapkan nabi-nabi yang setia menyaksikan Tuhan. Dan salah satunya kita kenal bernama Elisa. Serupa dengan itu kita pun dapat melihat kisah Yesus dimuliakan itu sebagai pertunjukan kemuliaan Allah melalui ketaatannya pada kehendak Bapa hingga ke atas mezbah salib. Atas peristiwa kemuliaan itu, Petrus merasa perlu membangun kemah bagi Musa, Elia, dan Yesus, guna bisa tinggal tetap di tempat yang menyenangkan itu. Petrus merasa betah dan kerasan dalam keadaan yang mulia itu. Tapi Allah menunjukkan kebenaran lain kepada Petrus. Dalam awan Allah berkata supaya Petrus mendengarkan hanya kepada Yesus. Sebab padanya lah mengalir sumber makna kemuliaannya dan bukan sebaliknya. Bukan Yesus yang harus mendengarkan dan taat kepada Petrus. Dan untuk itu Yesus perlu turun gunung menyampaikan makna pemuliaannya, yakni menyembuhkan, membebaskan, dan menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghancurkan hidup manusia. Disitulah kita dapat melihat mengapa Yesus memulai pelayanannya lagi dengan menyembuhkan anak yang sakit, mengusir roh daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merangkum pandangan dan peran semua pihak yang tampil dalam cerita kitab yang kita bacakan hari ini, maka saya akan menyampaikan 3 hal. Dari cerita-cerita itu hari ini kita kembali diingatkan dan diyakinkan bahwa kemah Allah, yakni mezbah pengampunan dosa, tidak terbatas di meja altar gedung gereja. Kemah dan mezbah Allah yang diwujudkan dalam salib Kristus adalah terpampang di seluruh dunia. Berita tentang salib itu tidak hanya dalam gereja, tidak dibatasi di tempat tertentu, tetapi telah memasuki seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik di rumah, di kantor, di dunia usaha, di dunia pendidikan, bahkan di tempat di mana kejahatan pun ada. Oleh karenanya, menyembah dan memuliakan Allah yang tidak dibatasi di suatu tempat. Tidak ada tempat yang suci yang tidak dapat dijangkau oleh Allah. Oleh karenanya, menyembah dan memuliakan Allah sekarang dipertegas bagi kita semua, tidak dibatasi di sebuah tempat. Yang kedua yang saya mau sampaikan, bahwa transfigurasi Kristus atau pemuliaan Kristus pun tidak dapat dikurung di atas gunung kesenangan itu. Yesus harus turun gunung, menyusuri jalan dunia yang berliku, bertemu dengan segala macam orang,
dengan orang yang kerasukan setan, dengan orang yang lumpuh, bahkan dengan perempuan yang pendarahan, dan mereka-mereka yang bisu sejak lahir. Dan bahkan dia sering menempuh jalan penderitaan atau penolakan bersama dengan mereka yang menderita. Hingga pada akhirnya dia memasuki Yerusalem untuk diarak ke atas mezbah salib menjadi kurban persembahan. Inilah tujuan dan maksud Allah terhadap semua itu. Yaitu bahwa Kristus datang. Keseluruhan aktivitas hidup Kristus adalah dalam rangka menyembuhkan, membebaskan, menyelamatkan semua orang, menyelamatkan saudara dan saya dan seluruh dunia untuk tetap menjadi milik Kristus hingga selama-lamanya. Kita sebagai umat yang percaya, kini kita dipanggil mengikuti jalan salib. Kita tidak boleh terpesona di atas gunung yang menyenangkan. Dan juga tidak boleh membangun mezbah yang menyenangkan dan mengagumkan di sana. Seperti halnya keinginan Petrus. Kita harus berani keluar dari zona nyaman diri sendiri demi umat Allah. Sekarang kita dipanggil tidak hanya untuk memikul salib, tetapi memberitakan salib itu ke dalam dunia. Dunia dalam kekacauannya sekalipun. Membawa berita sukacita, cinta kasih bagi yang menderita, persaudaraan bagi semua, menyatakan keadilan dan perdamaian bagi dunia ini adalah tugas orang-orang yang yakin bahwa Kristus telah menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, mari bersiaplah memasuki masa-masa Prapaskah. Masa-masa di mana kita dituntun menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Tidak hanya demi Dia, tetapi demi umat yang dikasihinya. Yang menunggu belas kasihannya dan pelayanan daripadanya. Sebagaimana Allah menyertai Kristus menempuh jalan salib hingga ke bukit Golgota, demikianlah keyakinan kita kepada Allah akan penyertaannya bagi kita menuju tempat di mana kita berguna bagi kehidupan sejahtera umat. Kita ditempatkan dan ditebus di dalam dunia ini supaya kita menjadi berkat bagi yang membutuhkannya. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara dalam menjalani hidup selanjutnya, untuk kemudian juga menjadi berkat bagi umatnya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersatu hati dengan umat Tuhan yang berhimpun di rumah Tuhan pun yang ada di rumah masing-masing pada saat ini untuk memohon pertolongan Tuhan bagi negeri kami yang menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan, baik karena COVID-19 pun karena dampak-dampak yang menyertainya, kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, pergumulan-pergumulan keluarga. Kami mohon Engkau menolong kami ya Allah, memberikan kepada para pemimpin kami kemampuan terus dapat memimpin negeri kami untuk dapat melewati persoalan dan demi persoalan ini, supaya upaya-upaya untuk melakukan vaksin kepada seluruh penduduk negeri dapat berlangsung dengan baik sehingga mencapai kekebalan massa, dan pada waktunya nanti kami boleh berdampingan, hidup dengan bersahabat dengan COVID-19 ini. Dan kami boleh melewati hari-hari kami dengan semakin baik. Berkati Presiden kami dalam menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk melakukan pembangunan di berbagai tempat di negeri kami. Utamanya daerah-daerah terpinggirkan, terisolasi, terluar, termiskin, terasing. Supaya melalui gerak pembangunan yang terus berlangsung, yang hasil telah kami lihat di berbagai tempat Tuhan, semakin banyaklah rakyat Indonesia yang mengalami kesejahteraan dan kemiskinan, kemudian semakin dapat teratasi, supaya kekayaan negeri kami yang melimpah Engkau telah anugerahkan ini dapat dinikmati semakin banyak oleh rakyat Indonesia. Dan oleh itu Tuhan, nama-Mu dimuliakan di negeri di mana Engkau telah menempatkan kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan mengalami pergumulan-pergumulan karena perubahan yang begitu besar dan cepat terjadi saat ini. Sebagian dari gereja Tuhan telah mulai siap menghadapi perubahan ini Tuhan, tapi sebagian masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan, tertatih-tatih mengikuti gerak perubahan yang terus berlangsung dan begitu cepat. Berikan kesediaan berbagi, bekerja sama antar gereja-gereja, supaya yang kuat menolong yang lemah, supaya kami dapat maju bersama untuk menggembalakan umat Tuhan yang Kau percayakan kepada gereja-Mu, dan untuk boleh menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Karena kami percaya dengan bekerja sama, dengan bersatu, maka potensi-potensi yang telah Kau berikan dalam gereja-gereja ini dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Bukan saja untuk menolong umat melewati berbagai pergumulan, tapi juga menolong seluruh bangsa kami untuk dapat mengalami perkembangan dalam berpikir, dalam berelasi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda yang sedang mengalami kebingungan, mencari pekerjaan, atau dalam mencari teman hidup yang mereka rindukan. Engkau tolong mereka ya Allah. Berikan daya kreatif untuk menemukan usaha-usaha yang bisa mereka kerjakan, entah sendiri, entah bersama-sama. Beri kesempatan berjumpa dengan orang-orang yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan, supaya dengan itu mereka dapat mengabdikan hidup kepada Tuhan lewat pekerjaan, lewat karir, lewat usaha yang dapat mereka lakukan. Beri kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang Engkau rencanakan, Engkau siapkan bagi mereka sebagai pasangan hidup, supaya dengan itu ya Allah, mereka pada waktunya nanti boleh mengambil keputusan untuk melangkah pada kehidupan, untuk membangun keluarga bagi setiap orang yang Engkau panggil untuk hidup berkeluarga. Orang tua yang mengalami kesulitan dalam menjaga anak-anak yang masih kecil di tengah-tengah kehidupan yang terus berada di rumah, berikan kemampuan untuk terus bersabar dan kesediaan belajar, supaya menjadi orang tua yang dapat menjadi sahabat bagi anak-anak dalam melewati masa-masa yang memang tidak mudah ini.
Terima kasih Tuhan, bila doa kami jauh dari sempurna, sempurnakanlah karena kami naikkan ini kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar mahabai. Puji Dia, puji Dia yang setianya.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Allah, Bapa sumber kehidupan kami, saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Berkatilah apa yang telah kami berikan. Kuatkanlah kami, Bapa, agar dalam setiap susah ataupun senang, kami mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kuatkanlah kami untuk dapat memikul salib, sehingga nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Melakukan ayat ini bukan perkara yang mudah tentu saja. Namun bukan berarti mustahil. Mintalah kekuatan dari Tuhan seraya membulatkan tekad. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Sekalipun menderita, kita yakin kebahagiaan menanti bahwa dalam dikau juru selamat ku bahagia penuh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam jalan deritamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya,
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.